Tapi ya sudahlah, kuliah ya kuliah aja lah ya. Jangan lupa Jalan makan. juga ya. Jangan lupa ke kafe kalau kata tante. Opsional sih itu guys. Siapa tahu kewajiban. Terus apa lagi? Udah 5 menit katanya. Gimana, extend lagi nggak? Extend lagi, gas lagi. Ada yang candu. Pas daftar SNBP ada cantumin ini udah habis. Patofisiologi belajar belum bi? Udah itu udah lewat. Udah lewat ya, gampang ya. Gampang banget ya. Terus Bisa apa bahasa lagi? Jawa nggak? Hmm? Bisa bahasa Jawa nggak? Bisa guys. Kalau ngedengerin bisa. Dengerinnya bisa. Bisa. Tapi kalau ngomong susah. Loh. Oh, oh, why? Karena biasanya gue nguping dari orang tua doang. Nguping, Pak. Jadi listening. Mungkin kalau di IELTS versi bahasa Jawa, listening bahasa Jawa gue tuh bisa 7 8 gitu ya. Tapi speakingnya mungkin 3 kali. Walah, gak lah, kok separatika men. Paling ya 6. Nabil orang Minang, ditanya tuh loh. Nah, wah jauh kali kita. Mungkin dia. Nanti tumben live. Iya sih, ini diajak Kendrick tadi. Sebenarnya gini guys, aku tuh pengen lihat Nabil live, aku pengen jadi viewernya kayak kalian. Coba Nabil nggak pernah live gitu loh. Ini kita buat Nabil kecanduan biar dia live terus tiap hari. Terus aku yang jadi viewernya kayak kalian. Loh, senyum kan? Gila. Biar nanti Kalian lah. malah ramein Instagramnya Nabil. Kalian ramein DM-DM-nya. Biar dia tuh Tapi banyak. gue nggak bisa ngejanjiin guys gue bakal sering live atau depannya bakal live lagi atau enggak. Ini purely karena gue iseng aja sebenarnya. Ngeiyain Gue Kendrick. sih paksain ya guys. Kata gue sih paksain. Karena kalau ada paksaan tuh dia ada niatan. Menurut gue sih gitu. TikToknya rusuhin, teman-temannya Nabil dirusuhin semuanya. Itu Nabil suruh live, Nabil suruh live. Ya begitulah. Sekian dan terima kasih. Kendrick meracuni Nabil. Bener banget. Jangan Padahal sampai. ini jarang gitu. Ayo. Tapi sih gue rasa belum ya, racunnya belum masuk sih ya guys ya. Sabar aja, nanti kan teracuni. Ada yang menarik nih Bill. Menurut kalian kepintaran seseorang dinilai dari apa? Anda tanya. Di faktor ya. Tahu tahu gue emang banyak faktornya. Coba sebutin gimana. Baca baca aja sih di jurnal itu. Oh, tanya Google ya sudah lah. Oke. Extend sampai 1 jam iki. Low expand. Dari ini Nabil extend terus. Salah atau Nabil ya. Kalau boleh pilih kekuatan, kalian mau pilih apa? Nabil, mau pilih apa tuh? Aku pengen jadi besar ya. Kekuatan ya. Gue tuh terobsesi sama ini perjalanan waktu. Ya, gue berandainya gue punya kekuatan bisa balik ke masa lalu atau ngintip masa depan gitu guys. Loh, tapi lu cuma mau ngintip atau mau berada di masa depan? Ngintip aja ngintip. Penasaran banget, nggak sabaran banget nih sama masa depan. Ya sudah lah, apa-apa. Tapi perjalanan waktu kalau misalkan lu disuruh pilih ya, rasanya kayak lu cuma boleh balik ke masa lalu atau pergi ke masa depan atau ngintip. Ngintip Lu ya. bakal pilih yang mana? Ngintip. Ngintip ya. Berarti Ngintip. yang masa lalu biarkan berlalu ya Masa ceritanya. lalu nggak bisa diapa-apain guys. Iya, fair enough, fair enough. Lalu tuh dijadikan pelajaran aja.
Tapi kalau kekuatan bukannya paling enak gitu ini kan. Apa? Namanya hidupnya selamanya gitu. Gimana tanggapanmu? Wah, hidup selamanya. Mm-mm. Ya, hidup. Kalau selamanya itu apa ya? Menurut lu bakal enjoy kalau hidup selamanya. Enggak, tapi bukan berarti maksudnya kayak lu bisa mengakhiri sendiri gitu. Tapi lu punya kesempatan buat hidup dengan jangka waktu yang sangat lama. Sangat amat lama. Ya, menarik sih. Lah, tapi kan basically sama kayak yang lu pinginin. Bedanya gua bisa melihat masa depan yang kayak lama tapi gua rasain. Kalau lu kan cuma ngintip gitu. Ah, gimana? Jangan nanti masuk masuk berita juga di dewa dewakan gua karena udah mati. Iya sih, fair enough. Boleh, boleh. Kecuali semua orang bisa hidup selamanya. Itu overpopulasi yang di bumi. Nah, itu bukan cek kekuatan dong, kewajiban dong. Jadi rumahnya lagi hujan. Lagi hujan kan. Kagak. Di sini terpantau kering Sahara. Tapi di gua emang ada keresap-keresap gitu sih. Mungkin itu suara apa? AC atau kipas. Begitu lah Pas ya. Biasakan mikrofon kalau sensitif seperti itu. Kipas laptopmu mungkin nggak ada yang tahu. Hendrik Dia makannya nggak selesai-selesai. ini aku harus bacain pertanyaannya buat Nabil gimana caranya selesai aja. Aku nge-free. Pertanyaan apa lagi guys? Ini definisi sukses menurut kalian apa? Coba lu dulu, gua makan. Lu dulu kan, Biar habis ini makanan. biar gua nyontek jawaban lu. Oh, boleh, boleh, boleh. Definisi sukses gua pokoknya lulus terus dapat kerja digajinya cukup buat melakukan kehidupan sehari-hari. Oke, Gua udah sukses. sama guys. Ditambah satu lagi, bisa bermanfaat dan bisa membantu orang lain. Tapi kan kalau itu gimana caranya lu mengukur kalau lu udah bermanfaat? Kalau gue misalkan gue dokter, gue operasi, gue nyelamatin nyawa dengan bantuan Tuhan gitu kan, dengan bantuan Allah. Itu gue udah membantu orang. Oke. Fair enough sih. Karena memang Anda dokter sih. Ya memang tujuan pekerjaan gue. Iya. Ya kalau itu berarti bukan. Udah, udah. Kalau kuliah di Indo, kamu mau masuk jurusan apa dan apa? Kalau Nabil kebalikannya, kalau kuliah di LN mau masuk jurusan apa dan di mana? Aku, Nah, kalau misalkan dulu keluar, maunya kemana dan jurusannya apa? fun fact dulu aku lumayan banyak ngambil univ luar negeri guys. Tapi, Dan kebanyakan tuh ngambilnya computer science atau enggak engineering. Karena olim aku olim fisika kan, yang berhubungan sama fisika tuh ya kalau nggak komsai ya paling kalau nggak engineering ya paling komsai gitu. oh, Jadi dulu aku prinsipnya kalau mau lanjutin fisika sama math aku keluar negeri karena menurut aku opportunitiesnya ya, mungkin sedikit lebih unggul ya kalau misalnya di luar negeri gitu. Tapi kalau misalnya dalam negeri menurutku aku mending ngambil FK aja karena ya, kebetulan FK itu emang cita-cita aku dari kecil. tua? Aku juga suka jadi dokter guys sebenarnya. Iya gitu deh, Kamu jadi spesialis apa, Bel? Kira-kira. spesialis ya. Hmm. Dan gue tiap ditanya mau jadi spesialis apa pasti jawabannya ganti-ganti. Kalau sekarang, kalau sekarang. Sekarang kalau kemarin itu gue jawabnya
eh apa ya, kemarin anestesi, tapi kalau sekarang ortopedi lah mungkin. Ortopedi, boleh. Boleh, boleh, boleh. Tapi kalau kenapa kok lu nggak mau coba FK di luar? Nah itu pertanyaanku. FK di luar ya. Oh, Nah ini di mana atau di mana lu gitu? juga sempat kepikiran kan, cuma Hmm. ada beberapa konsiderasi. Kalau misalnya kuliah di FK, yang pertama itu mereka tuh relatif lebih lama, ya meskipun nggak semuanya lebih lama itu. Karena contohnya di USA itu ngambil medical study itu jauh lebih lama dibandingkan di Indonesia. Terus yang kedua, udah lama nih kuliahnya di luar kan. Hmm. Kalau mau balik kerja ke Indonesia harus ada penyetaraan guys. Karena kuliahnya kan di luar negeri. Kasus-kasus kedokteran, kasus-kasus klinis di luar negeri itu kan eh, Berbeda. bisa jadi nggak sama di Indonesia. Makanya harus ada penyetaraan. Karena kan negara kita itu tropis. Kalau di luar negeri, contohnya di USA itu kan bukan tropis. Jadi bisa dibilang kalau kuliah kedokteran di sana itu kita tuh minim belajar penyakit-penyakit tropis guys. Itu salah satu contohnya aja sih. Jadi intinya kalau misalnya kuliah kedokteran di luar negeri, tapi mau kerja ke Indonesia, itu banyak waktu yang kebuang sih menurut aku. Kecuali emang kalau mau kuliah kedokteran di luar negeri dan mau kerja dan stay di sana, itu mungkin masih oke sih. Tapi kalau ya lah, no comment, no comment. Udah, tidak easy. Ya jadi kalau saya sendiri ya, kalau di Indo, ujung-ujungnya juga pasti ngambil teknik. Teknik apa? Kalau di ITB aku sempatnya dapetnya teknik dirgantara, tapi yang teknik mesin ya kan dari dulu. Lu dapet itu di ITB ya? Iya, tapi gak gua lanjutin karena udah dapet. SNBT berarti kan? Kenapa? SNBT. Iya BT tes. Amerika. Feel score-nya dong. Wih, wih, Udah kapan-kapan. pernah lu spill belum? Belum belum. Oh, Nah, belum. Tapi ada rencana mau spill. gak usah karena aku nggak Oh, belajar. Gue nggak ya, belajar sih. udah nggak apa-apa. Gue nggak maksa. Iya gitu lah. Tapi ya satu dan lain hal pokoknya tetap teknik lah di Indo atau di luar Teknik ya. teknik. Tapi sebenarnya lo kalau dipikir-pikir gue ke luar negeri itu kebetulan banget karena dari dulu memang targetnya PTN kan, target gue PTN terus kebetulan bisa ada program BIM yang bisa diikutin dengan kasih sertifikat. Udah cobalah sertifikat terus diikutin rancangan persiapan programnya terus akhirnya sukses. Ya udah gue tinggalin PTN-nya karena dapat kesempatan beasiswa, justru malah PTN-nya gue gak dapat beasiswa. Hmm. Ya gitu aja sih, maksudnya alasan pengambilan NTU dibanding itu menurutku. Ini ada lagi nih yang ditanya, jika kalian jika anda diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, apa yang akan anda ubah? Gimana? Sebenarnya ini paradoks ya. Kalau ke masa lalu lu apa ngelakuin hal yang beda, ada dua kemungkinan guys. Ini versi time traveler yang mana? Kalau yang Marvel kan nggak bisa ngubah apa unit apa timeline yang sekarang kan. Kan kita nggak tahu konsep time travel itu gimana. Tapi katakanlah ya, kalau misalkan lu balik ke masa lalu, lu memperbaiki apapun itu atau enggak lu menambahkan apapun itu dan tidak akan berefek terhadap kelanjutannya, apakah akan lu ubah atau enggak? Kalau misalnya bakal berubah ya. Enggak bakal berubah. Jadi kayak Oh nggak bakal berubah. iya, jadi benar-benar literally nothing happen, nggak ada yang sadar lu ubah, nggak ada yang sadar apapun. Menurut gua hal terbaiknya gak usah ngapa-ngapain. Oh, daripada buang tenaga dan energi. Karena dari misal pun kalian melakukan kesalahan, ya. Kesalahan itu ada sisi positifnya, dapat pengalaman. Dan yang dan alasan lu mau berubah kan karena ada sisi negatifnya. Iya. Padahal Dan kalau misalnya kalian rubah,
mungkin sisi negatifnya nggak muncul, tapi sisi positifnya juga nggak muncul. Kalian nggak akan belajar dari kesalahan kalau misalnya kalian nggak berbuat kesalahan. Ya begitulah ya. Jadi intinya a waste of time sih kata aku. Ngapain aku berubah? Rate seberapa susah masuk FKUI dan rate seberapa susah masuk NTU. Kalau FKUI dulu, ayo, maba ya. Nggak maba sih ya. Hmm. Tapi menurut gue nih penilaian dari gue nggak apa kurang objektif sih, karena kan gue cuma masuk dari salah satu jalur, sedangkan ada banyak jalur ya. Betul. Mungkin kalau SNBP itu uh, chance-nya itu emang ya kecil ya gitu ya. Karena kan yang biasanya diambil itu yang ranking satu paralel sekolah, terus yang punya sertifikat-sertifikat tertentu gitu. Dan itu memang kalau misalnya dibandingin dari teman-teman sekolah kalian, memang kan yang diambil satu dari ratusan orang guys. Eh, NBP itu paling paling sulit menurut aku. Itu yang lumayan, yang nggak terlalu dikit, yang nggak terlalu banyak apa namanya, ya pokoknya yang bisa lebih gampang itu menurut aku SNBT sih. Karena BT. iya, karena kalian diberikan waktu persiapan kan. Loh, tapi kalau mandiri gimana? Susah nggak? Menurut lo? Kalau mandiri ya, mandiri itu jujur yang diambil dikit banget sih. Mungkin karena diambil dikitnya tuh ya lumayan lebih sulit mungkin ya dari SNBT ya. Oh, berarti kuota terbesar itu tetap SNBT ya, Mas Yan? Iya, iya SNBT itu paling besar. Oke, insight baru yang aku nggak pernah kepikiran. Menarik. Ya, aku coba. Ya, ya tapi kalau ke NTU itu sebenarnya tergantung. Kalau kalian mau masuk ke NTU full payment, menurutku gampang. Asalkan nilai kalian memenuhi standar, memenuhi minimal, itu gampang. Tapi kalau kalian mau masuk ke NTU dengan beasiswa, yang mana menurutku lebih worth it, itu baru yang akan ada persaingan dengan orang-orang. Dan persaingannya kalian itu nggak cuma orang-orang Indo, tapi juga orang-orang negara ASEAN. Itu kalau kalian ngambil beasiswanya dari pemerintah Singapura. Tapi kalau kalian ngambil beasiswa yang BIM itu, ya saingan kalian sama berapa ribu orang di Indonesia ya, berapa juta orang di Indonesia yang memang daftar buat BIM. Jadi ya semangat sih kata aku. Gak bisa bilang susah, gak bisa bilang mudah juga. Terus, tips biar gak bosan belajar. Kata Nabil ke kafe tadi, atau ganti atau enggak sekarang. Cari distraksi dikit lah kalau misalnya ada bosan. Tadi distraksi. Ya, mungkin kalian sering dengar kali ya Pomodoro apa Podomoro atau Pomodoro ya? Ya, Pomodoro ya. Pomodoro ya. Ya Ya. itu menurut aku lumayan bagus sih. Cuma Pomodoro versi aku ya ya sama sih. Ya intinya 30 menit terus istirahat ya 5 menit 7 menit cukup lanjut lagi. Tapi kalau Pomodoro nggak bener isi guys. nggak Instagram, nggak TikTok gitu gimana kawan? Kan Kalau ada scrolling ya. istirahatnya TikTok nggak direkomendasiin ya guys ya. Karena Dia takut 30 menit TikTok 5 menit belajar. atau bahkan 5 menitnya hilang. Itu bahkan full TikTok ya nggak ada belajar ya. Iya. Ya sih kalau metode belajar jadi Pomodoro kalau Nabil gitu. Dan terbukti ya guys, kalian coba lihat IPK yang Nabil itu hasil Pomodoro versi Nabil. Itu Pomodoro yang kurang efektif guys. Nah, Kalau lebih efektif lagi mungkin bisa lebih bagus lagi kali ya. mungkin nggak ada yang tahu. Tips menghafal. Lo ada tips menghafal nggak kayak? Udah, diulang-ulang terus aja. Jadi teknik belajarku ya diulang-ulang terus aja. Udah kayak kerja Ulang sama ya, repetition ya. repetisi. Versi terjadul dari teknik belajar itu. Gimana? Saya besar dengan cara itu dan selama ini tidak merasa salah. Jadi ya sudah lah.
Ada teman yang udah kalian kenal dari lama nggak di COC season 2 ini? Enggak ya? Banyak, banyak Banyak. banget. Aku aku malah cuma kenal beberapa dah. Bisa dihitung jari. Tambah jari kaki. Aku juga bisa dihitung jari sih, cuma nggak tahu kenapa tadi bilang banyak ya. Ada Mungkin lah. mungkin mungkin yang bahas. Kalau yang paling lama banget dari dulu banget tuh ini guys. Eh Siapa ya? Lutfi, Lutfi. Lutfi itu David Go ya? Oh, David Go kayaknya. Jadi aku sama David Go itu dulu pernah lomba INSO tahun 2016. Di situ sebenarnya masih belum terlalu kenal, tapi masih satu lomba gitu guys. Nah, tahun depannya lagi, aku sama David Go itu ikut lomba lagi ke USA. Nah, di situ tuh persiapan lombanya, karantinanya itu 2 bulan atau 3 bulan ya sih. Dan aku sering main sama David Go. Jadi dulu tuh kami deket banget. Aku sama David Go tuh deket banget guys. Pas SD. Keren sih. Loh, benar. Kenapa kok kamu ikut IMSO tuh? Saya kira pindah fisika. Kenapa nggak IGSO aja? Kenapa nggak IPA? Kenapa pindah fisika SMA-nya? Ya terserah kenapa pindah IPA atau nggak kenapa kok nggak dari dulu IPA? Oh, sebenarnya aku dari SD emang IPA sih. Kalau IMSO tuh kan ada math, ada sainsnya guys. Kan International Math and Science Olympiad. Ada bidang math, ada sainsnya. Nah, aku pas SD itu emang udah dari SD ngambilnya sains. Terus SMP kan masih sains sama sosial sama math ya. Tetap sains. Nah, pas SMA tuh baru aku rasa kayaknya aku lebih cocok nih ngerjain apa ikut fisika. Oke. Berarti keren juga ya Anda fisika ini. Sangat mendalami fisika ya. Aduh. Udah tahu tuh baca lagi ya. Kalau mau spesialis spesialis apa ortopedi dari katanya atau nggak anestesi definisi sukses sudah oke. Katanya gimana extend lagi nggak 5 menitnya udah 1 jam. Oh, udah jam 9 lebih 5 ya? Ke Udah bulan. buletin ke 9 lebih 10. boleh extend ya guys seperti 5 menit gitu. Ada yang tidur dulu ya monggo. Kalian pernah solo trip gak? Tahu aku tahu solo trip. Kamu pernah nggak sih solo trip? Sering ya? Lo sering solo trip ya? Gue lebih prefer solo trip sih kadang. Kalau gue Karena sih gimana? solonya tuh paling gak solo sih, duo trip kali ya. Sama Oh, kakak atau nggak sama adik. ya, ya. Make sense sih, make sense. Itu bukan solo trip kan ya berarti? Enggak gitu. Duo lah, duo, duo. Duo trip. Player masih ya. Tapi kalau misalkan lu disuruh pilih ya, mending solo trip atau multi trip, multiplayer bareng teman. Hmm. Kayaknya aku lebih suka multi tapi yang nggak terlalu rame gitu sih. Yang ya maksimal mungkin menurut aku 4 atau 5 lah. Karena kalau rame-rame banget eh, kurang suka aja. Konflik of interest lah ya nanti pas jalan. Jadi banyak banyak apa itu ide-ide gitu. Bingung ngapa-ngapain bingung gitu. Ada yang minta pose. Lu mau pose gimana, Bil? Pusat. Mm-mm. Ya, biasa aja guys. Foto-foto bisa. Nah, ya makanya berarti mending minta mereka kasih foto posenya terus gua kirim ke lu gitu loh. Aku lebih suka pose candid guys. Pose bandnya yang mana anjir? Ya, yang nggak sadar kamera gitu. Gua lagi baca ya apa kok TikTok X anjir. Udah. Dan pilih dimsum atau mie ayam. Dimsum apa? Kecuali mie ayamnya mie ayam yang asin ya, aku lebih suka yang asin. Kalian berdua spill metode belajar, Nabil Pomodoro ya versi diri sendiri. Kalau aku
pakai repetisi versi catur orang tua kalian itu. Kalian ngikutin Marvel kah? Ngikut nggak lu? Aku Aku enggak. lumayan sih. Berarti terakhir apa? Yang Marvel itu, film Marvel terakhir. Oh, jujur untuk sekarang udah nggak terlalu ngikutin dulu. Kalau yang dulu-dulu banget masih, kalau yang dulu tuh masih ngikutin banget. Kalau sekarang ya Bentar. bagus. Infinity War gitu-gitu. Oh ya, tapi ini genuine question aja sih. Lu lebih kayak kan style film Marvel kan ganti kan. Kalau Hmm. menurutku tuh yang paling OG itu menurutku Captain America yang paling pertama. Entah kenapa gue suka banget aja. Atau kayak yang Cold War bareng lawan si Iron Man itu. Gimana? Oh iya iya, kayak lebih rasa actionnya ya. Iya kayak sinematik. Kayak yang baru-baru kayak gimana ya. Yang baru banget tuh terlalu apa ya? Terlalu apa ya kan? eh Terlalu vibrant atau terlalu apa sih? Pokoknya kayak rusuh banget tuh. Kayak nggak Oh nggak justru terlalu rusuh yang sekarang ya. ya kayak Infinity War aja udah rusuh banget gak sih? Infinity War itu udah peaknya lah. Setelah Infinity War Secret ya menurutku. Kayak Endgame itu sudah mulai terasa sedikit. Tapi Endgame aku suka guys karena dia time traveler ya. Time traveler banget. Back to the Future aja sekalian lu tonton lu pantengin season 2 ya. Sama kan aku kemarin habis nonton film ini, film sore. Tahu nggak lo film sore? Ya kenapa? Nah, ada time travelingnya lagi tuh, seru. Anda sangat suka time traveling. Ya ampun. Aku masih lebih suka mobil balapan, Pak. Mending jadi ikan kecil di kolam yang besar atau jadi ikan besar di kolam yang kecil, Bil? Mending jadi orang yang mancing ikan ya, karena hobi aku mancing juga. Mancing apa terakhir? Nah, kalian yang join channel aku kan pasti sering ngeliat aku mancing. Ini sih, baru 2 kali aku update mancing. Ngajak-ngajak lah kalau mau mancing. Aku juga pengen. Dulu pas aku SD aku suka banget mancing. Terus udah lama banget kan gak mancing. Terus sekarang baru mulai suka lagi mancing. Ada tempat langganan nggak kalau mancing gitu? Bebas sama mancing. Kalau bisa tempat yang ini, yang sepi ikan guys, biar skill kesabarannya itu diuji. Bukan skill kesabaran ya gitu. Itu yang benar-benar kesabaran. Pak. Dia ada skill ya itu. Pak. Kesabaran tuh skill, Pak. Ya, itu tinggal Bisa duduk. dilatih kan kesabaran. Ya oke lah, fair enough, fair enough. Ada jam 9.10 kan katanya. Oke, end ya. Thank you. Kita pause dulu, tadi ada yang request pause tuh. Ya makanya kalian kirim aja di HT-nya Oh fotonya. iya, tahu nih. Gua pause apa ya? Boleh deh. Menurut lo cool nggak? Gak apa-apa deh. Oh, ada pose yang lucu aja kamu. Bilbo Apa-apa. banget. Ada ide pause apa? Yang hidup. Apa? Lu cek WA. Nah, gunanya laptop dan HP itu biar kita bisa buka WhatsApp dan Oh, tapi ada captionnya. Kita harus ngomong apa? Hidup. nggak ada caption kan cuma pose doang. Oh, oh iya deh, gini aja deh. Gak ada captionnya ya guys ya. Tangan doang ya. Gila ya. Tolong komen-komennya dijaga ya guys ya. Tolong. Gue ngeliat tadi ada satu nih. Tolong lah, nih gue baru pertama kali nge-live, semoga jangan ke band ya. Enggak lah, enggak mungkin. Kita luka macam-macam, Pak. Ya udah, Ya, kan ya. Thank you. thank you guys. Selamat tidur. Good luck. Bye-bye.